Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya. Untuk bekal nanti itu perjalanan yang panjang. Setelah masuk alam kubur, bakal masuk alam setelah masuk ke alam kubur, insya Allah nanti bakal masuk ke alam mahsyar ya, alam dikumpulkannya seluruh manusia, yang nanti pada saat itu la dhilla illa dhillah, langka au tidak ada payung ya terkecuali payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu namanya alam mahsyar. Sedikit ya itu kita ngobrolin agak ke sana. Jadi maksudnya yuk kita baik-baikin, kita bikin bagus tempat pulang kita nanti. Nanti ada prosesnya ke sana, masya Allah. Itu butuh amal ya, butuh amal soleh sebagai bekal kita nanti. Yuk bareng-bareng pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari cerita ini kita semua diberi nikmat oleh Allah, bisa berpikir. Paling tidak kita punya pertanyaan pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah mengumpulkan amal ibadah itu untuk bekal kita nanti? Paling tidak begitu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih kita semua, dan jangan lupa selalu minta kepada Allah atas ampunan. Karena kita nggak sadar, kadang-kadang kita dari pagi walaupun tidur terus, tidur, bangun, makan, tidur lagi, mungkin kita melakukan kesalahan nggak tahu ya. Oleh karena itu ayo kita minta ampun sama Allah, banyakin istighfar. Mungkin awalnya kita minta ampun terus sama Allah, minta ampun, banyakin istighfar. Nanti hati kita akan jadi bening sedikit demi sedikit insya Allah. Karena hatinya bening, kita berpikir yang baik-baik. Karena kita berpikir yang baik-baik, akhirnya ternyata kita menjadi, oh kita tuh melakukan kesalahan, ya Allah ampuni ya Allah. Kayak gitu. Mudah-mudahan paling tidak begitu para pemirsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuwafiqo, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada man orang atau kepada kita semua dah. Waqafa alaihi bil amali, yang mau melakukan, yang bisa melakukan apa yang diterangkan dalam kitab Sulam Taufik ini, yang sama mu'alif disebutnya juz latih, juz yang lembut, yang dinamai kitab Sulam Taufik. Semoga Allah memberikan pertolongan atas mereka dan kita semua, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bisa melakukan apa yang ada dalam kitab Sulam Taufik ini. Bimuqtadahu summa turaqi bitawaddudi bin nawafili liyahujja hubbahu wa wala. Sehingga kalau kemarin mungkin kita baru bisa hanya melaksanakannya wajib-wajibnya saja, sholat maghrib saja gitu ya, isya doang, subuh begitu, dan selanjutnya tidak mengerjakan sunnahnya, tidak mengerjakan sunnah rawatibnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca lagi apa yang diterangkan dalam kitab Sulam ini, maka kita bisa melakukan apa yang menjadi sunnahnya itu, supaya kita bisa mengerjakan sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ya dalam pertemuan ini. Yang keduanya, kita mudah-mudahan cinta melakukan apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib atau qiyamul lail ya. Insya Allah pada saat ini hanya menghitung hari, kita bakal masuk ke bulan suci Ramadan di tahun 1443 kalau nggak salahnya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa semakin
baik dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang akan kita lewati, yang hanya beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Bitawaddudi bin nawafili liyahujja hubbahu wa wala. Paslun mangka utawi iki kula pasal sawiji. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pasal yang pertama di juz latif atau di kitab Sulamut Taufik ini. Paslun utawi iki kula pasal sawiji yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane wong kang atau wong mualaf kabeh. Apa sing wajib ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalem agama Islam. Wasubutu lan wajib netepi pihi ing dalam agama Islam ala dawami ing atase selawase. Watizamu lan netepi ma ing barang lazimah kang wajib alaihi ing atase mukallaf kabeh. Lazimah kang wajib apa ma alaihi ing atase mukallaf kabeh minal ahkami bayane piro-piro hukum pamimma mangka setengah saking barang kang yajibu wajib opo ilmuhu luruhe ing ma wa atiqaduhu lan nekatakne ing ma mutlakon hale mutlak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang pertama yajibu wajib. Wajib kepada mukallaf. Ya, wajib pada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik gitu ya. Udah balik, orang yang sudah kena atau terhukumi melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf itu yajibu ala kafatil mukallafina. Apa yang diwajibkan kepada orang yang mukallaf itu, orang yang sudah balik, adalah ad-dukhulu fid din Islam, masuk kepada agama Islam. Itu wasubutu fihi ala dawami. Setelah masuk menjadi agama Islam, kita harus menetapkannya. Islam itu agama kita seumur hidup sampai mati, sampai kita mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, rahmatnya Allah gitu. Ala wasubutu fihi ala dawami watizamu malazima alaihi menyalahkan. Dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi atau melaksanakan apa yang setelah menjadi hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Ada wajib, sunnah, ada haram, ada makruh gitu ya. Nah, insya Allah akan kita bahas ke depannya. Ada pasal-pasal yang akan kita baca ke depannya. Jadi yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami wasubutu fihi ala dawami wa tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Pamima yajibu ilmu. Maka kita wajib untuk menggalinya, mempelajarinya. Apa yang menjadi kewajiban untuk kita semua, untuk mukallaf, orang yang sudah kena perintah melaksanakan kewajiban, atau ya orang yang sudah keperdih untuk melaksanakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqaduhu mutlaqon.
Dan mengitikadkannya itu mutlak. Kita harus mengitikadkannya supaya kita sudah masuk menjadi orang Islam itu udah ad-dukhulu ad-dukhulu fi dinil Islam itu wanutku lan ngucapaken bihi kelawan ma fil hali ing dalam sanalika. Nah gitu ya. Wa atiqaduhu mutlaqan lan nekataken ing ma iku mutlaqan hale mutlak. Wa nutku lan ngucapakene bi kelawan ma fil hali ing dalam sanalika. Ing kana kafiron lamun ana sapa wong iku kafir. Kalau orangnya itu kafir misalnya kafir Cina lah misalnya ya. Bukan ya, nanti dikat. Orang kafir ya, orang kafir ya, orang kafir dari kecil enggak ibadah, dari kecil enggak ke masjid gitu, enggak ibadah aja kayak itu orang kafir, maka dia mengucapkan syahadatnya itu mutlak gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkana maka lamun ana sapa wong iku kafiron kafir itu mengucapkan syahadat itu mutlak. Wa ila lan lamun ora kafir fa fi sholati mangka cukup ing dalem sholat. Nah artinya begini, kalau orang yang kafir untuk masuk ke agama Islam itu mutlak harus mengucapkan syahadataini gitu. Tapi kalau bukan orang kafir cukup dianggap cukup mengucapkan syahadat ini adalah ketika kita membaca tasyahud ketika sedang melaksanakan sholat. Insya Allah begitu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ya. As-syahadatani utawi syahadat loro. Jadi syahadatani itu seperti apa? Nah di sini dibahas, dibuka. As-syahadatani lan as-syahadatani opo syahadat loro. Wa humalan utawi syahadatani iku asyhadu alla ilaha illallah, lafad asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi syahadatani itu lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing sadue tinggalan kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah angin sapa Allah, wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan satuhune jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Nah di sini ada keterangan ini Mas. Ada keterangannya pemirsa yang dirahmati oleh Allah ada. Wa makna lan utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqu alla ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Jadi wa makna lan utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah iku asyhadu lan utawi maknane lafaz asyhadu alla ilaha illallah iku anta lama yen ta arep ngaweruhi sapa sirah wa tak takidak lan yen tak nekataken sapa sirah wa tu'minu lan yen tak ngimanaken sapa sirah wa tusaddiqa lan yen lan ngeslaken sapa sirah an ing setuhune tinggalan kelakuan iku la ma'buda ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud bihakin kelawan sak benere.
kelawan sak temene fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah al-wahidu kang sewiji sipate al-ahadu tur kang sewiji zate. Jadi asyhadu alla ilaha illallah maknanya itu adalah kita itu bersaksi ya, dan mengitikadkan dan mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada zat yang wajib disembah itu terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budah bihaqqin bil wujudi illallahu al-wahidul ahad awalul qadimu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dilanjutkan lagi taklim ini, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan di setiap waktunya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta maaf bila dalam membaca kitab atau berusaha menerangkannya itu kurang bisa dipahami. Manusia yang banyak mempunyai kekurangan dari sana sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.